Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu anggota jemaat. Selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama beribadah dengan jemaat Rantepao di sini. Tuhan memberkati. Penekanan warta jemaat minggu depan. Ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 1 Desember 2025 pukul 9 WITA di gedung gereja jemaat Rantepao. Ibadah Natal lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 8 September 2025 pukul 9 WITA di gedung pelayanan Bunga Alalan. Lansia kalau tidak datang ini rugi ya. Berita PWGT Jemaat Rantepao, ibadah hari ulang tahun ke-59 PWGT dilaksanakan pada hari Kamis 4 Desember 2025 pukul 16.30 WITA di gedung pelayanan Bunga Alalan. Atas perhatian dan kehadiran, atas nama seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Komisi Pelayanan dan Ibadah. Keputusan Rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada tanggal 16 November 2025, maka pelayanan ibadah hari Minggu di Gereja Oikumene Para Duta Kodim 1414 Tator akan dimulai pada tanggal 7 Desember 2025 pukul 6 WITA. Pelayan firman Pendeta Rita Indrawati, Majelis Gereja yang bertugas kelompok 7. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan pernikahan kepada 1. Saudari Pendeta Risma Purwati Pelen dengan Saudara Riki Ramsal Parenden akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Desember 2025 pukul 9 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Toraja Misliana Hotel. Yang kedua, Saudari Pratiwi Anggreni Sulo dengan Saudara Oktavian Shibala dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 9 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Hotel Toraja Prince. Mohon dukungan doa warga jemaat di Hotel Toraja ya. Apa ini? Hotel di The Ritz. Di mana itu? Ya? Oh, itu di Buah. Oke, makasih banyak. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru yaitu keluarga Ibu Sanna Rantebulan bersama keluarga. Adakah Ibu? Berikutnya, ini bertempat tinggal di kelompok pelayanan 3, Jalan Kartika. Jadwal perayaan Natal dan pelayan pemberkatan perkawinan dalam wilayah Jemaat Rantepao pada bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Januari 2026 yang sudah mendaftar. Ini yang sudah mendaftar. Yang belum ya cepat mendaftar. Informasi dari Panitia Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 Jemaat Rantepao bahwa 1. Diharapkan warga Jemaat Rantepao mulai Minggu Advent 1 memasang simbol atau hiasan-hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing.
Ya na 17 Agustus sang bulan panipasang itu simbol-simbol 17 Agustus negara. Nah jemaat juga harus begitu ya. Yang kedua, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari 25 Desember, hari Kamis tahun 2025 dan Kamis 1 Januari 2026. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao setiap hari kerja. 3. Diadakan pencarian dana oleh seksi usaha dana dengan aksi kalender tahun 2026. Rencana pengutusan pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI Cabang Tanah Toraja, Cabang Tanah Toraja Utara dan Cabang Palopo akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Desember 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9 WITA oleh pengurus pusat BKS PGI GMKI. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang terakhir, berduka cita keluarga Wahyudi Lambe atas meninggalnya orang tua almarhum Franciscus Miri Lambe, anggota jemaat turut berduka cita. Sekian, terima kasih. Shalom. Terpujilah Tuhan yang tak pernah berhenti menyatakan rahmat-Nya selama 1 tahun kalender liturgi gerejawi. Hingga hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana Minggu Advent yang pertama. Selama 4 minggu ke depan, kita akan menghayati kedatangan Kristus ke dalam dunia yang telah memulihkan manusia dari kuasa dosa. Selain menghayati masa Advent yang pertama, kita pun akan merayakan HUT ke-59 PWGT, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2025. Karena itu, marilah menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini di dalam tuntunan tema berjaga dalam pesiarahan. Mari kita berdiri, kita menyanyikan Ya Yesus Dikau Kurindukan. Ku
Kita percaya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Haleluya. Salam bagimu. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita mesti menyadari bahwa dalam pesiaraan hidup, betapa seringnya cara hidup kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Amarah menguasai hati, kata-kata kasar sering terucap. Akibatnya relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi rusak. Karena itu, marilah dengan penuh kesadaran kita masing-masing mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku berjalan Jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ajaib besar anugerahmu. ajaib benar anugerah, 'Anugerah
Dengarlah petunjuk hidup baru dari Injil menurut Matius pasal 24 ayat 42 demikian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Amin. Mazmur 122 ayat 1 sampai 9 kita baca secara berbalasan. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, sekarang kaki kami berdiri. Yerusalem yang dibangun sebagai kota. Ke sana suku-suku bersiara. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Berdoalah untuk damai sejahtera Yerusalem. Kiranya damai sejahtera ada di lingkungan tembokmu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, oleh karena rumah Tuhan Allah kita. Sende tu bak tengku. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan. Setelah tadi kita baca Mazmur, kita akan baca kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5, kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14, dan Injil menurut Matius 24 ayat 36 sampai 44. Sebelum firman ini kita baca dan kita renungkan, kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Dimuliakan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus Allah Tritunggal, sebab rahmat dan kasih-Mu tiada berkesudahan. Tuhan beri kehidupan bagi kami, itu luar biasa, mujizat bagi kami. Dan kuasa Roh-Mu menggerakkan hati kami, seberapa kami yang hadir dalam persekutuan ibadah Jemaat Rantepao di pukul 9 ini, kami bawa hati dan pikiran rindu untuk Tuhan tempati, jadikan persemayan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu akan menyegarkan hati jiwa raga kami, menuntun langkah kami di jalan yang benar.
Dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia fana, kami mohon Roh Kudus-Mu mengendalikan hati pikiran kami, sehingga kami fokus membaca merenungkan firman-Mu, dan oleh kuasa Roh-Mu menuntun kami, menguatkan kami melakukannya. Dalam keterbatasan hamba-Mu Tuhan, beri hikmat, sehingga dalam pemberitaan firman saat ini nama-Mu dipermuliakan dan kami boleh menikmati pengharapan di dalam Kristus. Singkapkan mata dan pikiran kami agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu Tuhan untuk kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesaya 2 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Yesaya pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang kelima. Gunung Sion, pusat perdamaian bangsa-bangsa. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya, sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita belajar dalam terang Tuhan." Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Amin. Dengarlah Injil menurut Matius. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Saya baca dalam terjemahan kedua. Lembaga Alkitab beri judul nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian firman-Nya. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan
Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin, firman Tuhan. Salam sejahtera jemaat. Bagaimana kabarnya? Wana loy kumiar kato malu-malu telo mi loy duka. Bagaimana kabarnya? Harus mantap, baik ya. Hebat. Kita ini sudah masuk lagi perayaan Advent pertama. Jadi tema yang menuntun kita dari 4 bacaan tadi, Mazmur, Kitab Yesaya, Kitab Roma dan Injil Matius, diambil penekanan dari Injil Matius. Temanya berjaga dalam pesiarahan, berjaga dalam pesiarahan. Nah, ini terkait juga karena kita merayakan Advent pertama dan kita nyalakan lilin tadi. Advent itu bermakna pada 2 hal sebenarnya. Satu, kita akan memperingati, menyiapkan hati, pikiran kita menyambut dan merayakan Natal yang sudah terjadi 2000 lebih tahun yang lalu kan. Itu peristiwa kelahiran Yesus. Tapi pemaknaan yang kedua, yaitu kita harus menyiapkan hati pikiran kita dalam relasi spiritual kita yang taat kepada Tuhan, menyiapkannya menyambut kedatangan Yesus kedua kali atau Anak Manusia yang di sini ditegaskan dalam Injil Matius tadi, mesti berjaga-jaga. Jadi itu yang penting. Jemaat, ini kalau merayakan Natal pasti sudah banyak panitia dibentuk di mana-mana ya. Ini pengalaman saya di satu tempat pelayanan, tidak usah saya bilang sampai ini keluar kami Jo. Jadi panitia dibentuk, berdebatlah. Kita mesti rayakan Natal dan dihitung-hitung sekian, proposal anggaran sekian. Wah, keren juga ini, banyak tuh. Lalu seksi dana, wah pokoknya sederhana banget ya. Kalau bisa kita cukup ya, daripada banget udah 2 polo na jong na air aqua 1 gelas. Ketua panitia bilang ya silakan Bapak cari sesuai kemampuannya saja. Tapi kan bayangkan ulang tahun anak kami, ulang tahun cewek mi, ulang tahun cowok mi, nenek nampo mi bitu lombain. Nah itu ulang tahun nampung Yesus mi, berkena kuah. Memang untuk Tuhan kadang-kala kita banyak berhitung ya. Untuk cari-cari kelakuan baik sama istri, sama suami, sama anak ya kadang-kadang kita ya bahasa anak Gensi sekarang CCM ya, cari muka ya. Begitu juga banyak para pejabat, bukan CCM istilahnya menjilat kan. Nah, itu banyak juga begitu ya. Toh akhirnya tidak puas juga dia. Nah ini kok untuk Tuhan. Nah itulah, itu perayaan Natal poinnya bukan berarti kita mesti wah-wah, tapi hati yang utama ya, pikiran. Nah bidukar kata tu nutu terong saleko ke si ngenge bangki sang banua tasya, itu sang banua teman di dalam rumah ya. Ya, istri, suami, anak-anak. Apa gunanya? Apalagi orang Toraja ini, Marambu Solo. Oh, na tumatuan na yalan na urus. Lah selesai itu bersaudara kandung mereka, selesai itu ribut dan buka-buka catatan, akhirnya tembe kidena sebab buda indan tuh. Nah, ini masalahnya. Dan dia sendiri yang bikin tuh. Ya, itu. Jadi mestinya dari hati
Yang kuat angkatlah adiknya, yang kalau biar juga dia adik, kalau dia hebat ya silakan angkat kakaknya tuh. Jadi pokoknya kita harus mencerminkan kekristenan kita, yang kuat bantu yang lemah. Masa negara sudah menggunakan filosofi itu baru kita kok tidak pakai? Coba lihat, negara kan bilang dalam dunia entrepreneurship ada istilah bapak angkat. Jadi pengusaha yang sudah besar bantulah itu pengusaha yang kecil toh. Nah, itu prinsip. Saya kira itu bagian implementasi dari hidup berjaga-jaga. Nah, poinnya di sini kita ini kan dua yang kita laksanakan di masa Advent ini. Kita mau merayakan Natal dengan hati yang menyiapkan hati kita dengan tulus ikhlas merayakan Natal, tapi sekaligus juga kita digambarkan seperti perarakan menjalani hidup ini seperti pesiara untuk menyambut anak manusia Yesus Kristus datang kedua kali. Dan ingat loh, bukan cuma di kita yang mau merayakan ini. Iman tetangga kita juga mengatakan bahwa dia akan datang sebagai Imam Mahdi, ya kan? Hakim yang agung menghadiri seluruh manusia di dunia. Jadi kita mesti siap betul. Nah, poinnya di sini bagaimana kita mesti bersiap. Nah, inilah yang diuraikan oleh kitab Mazmur. Pertama, milikilah hati yang merindukan Tuhan, merindukan rumah Tuhan. Bagaimana itu merindukan? Sebenarnya sama dengan Yesaya. Yesaya digambarkan di kota Sion, di Yerusalem. Mereka merindukan karena di sana di rumah Tuhan itu Tuhan hadir dan hati mereka teduh dan damai. Nah, pertanyaan penting, kita Mazmur dan Yesaya tadi menggambarkan pengharapan eskatologis kedatangan Yesus kedua kali. Itu berarti pertanyaannya, mengapa umat diarahkan untuk merindukan Tuhan? Karena saya dosen, saya banyak menstudi agama-agama. Saya tanya sama mahasiswa saya, dan di mana-mana saya pembinaan. Kita harus mantapkan hati kita. Mengapa kita percaya sama Yesus? Supaya hati kita tetap rindu sama Dia. Dan sebelum saya jawab ini, saya kasih logika dulu seperti ibu bapak yang sudah berumah tangga. Saya tu den namompona. Bertanya saya, mengapa bapak-bapak temanku PKB pilih istrinya, mantan pacarnya? Mengapa bapak putuskan menikahi dia, mengawini dia? Mengapa? Walaupun banyak wanita lain loh. Mengapa? Ini logika ya. Atau saya tanya ibu-ibu, mengapa ibu-ibu pilih Tome Kayumi, Nenek Nampomi waktu masa pacaran? Padahal bisa jadi banyak laki-laki yang mau sama ibu-ibu dulu kan? Mengapa pilih si dia itu? Walaupun mungkin keras-keras ngomongnya biasa, walaupun mungkin pernah kasih sakit hatinya ibu-ibu, mengapa? Lo mesti dijawab dengan jujur loh. Mengapa ibu-ibu pilih, mengapa bapak-bapak pilih pasangannya? Kalau ibu-ibu tidak jawab dengan tulus dan fokus, nah itu nanti dalam perjalanan bisa, ya dalam perjalanan mata ya nyerempet-nyerempet mandang yang lain kalau begitu ya. Mengapa pilih dia? Loh kok tidak bisa jawab? Nah sudah bertahun-tahun menikah dia mompona. Ini bukan pemberkatan kedua loh. Saya cuma mau tanya, mengapa pilih dia dulu? Apa rami pembalian dilakukan pandita itu bisa? Nah kamu jawab pi. Tadinya pandita tuh. Mengapa pilih dia? Karena loh, mesti dijawab karena dialah yang terbaik. Walaupun bilang dialah perempuan yang terbaik, muina malotong kuli na bitiro tahu, tapi dialah perempuan yang paling kinclong dan paling glowing. Oh, susto. Sabayam mi tami pasusi to bisa komi melirik sana sini dak tokiano. Dialah rambutnya yang paling berkilau walaupun ya susi panga sarang buru raka dulu lo. Nampak betul? Nah. Begitu juga bapak-bapak, mengapa pilih istrinya dulu? Bilang bahwa dialah yang paling mantap manasu walaupun biasa masin-masin tuh. Ya. Kalau tidak fokus menjawab begitu ini bahaya. Nah orang Israel diingatkan mengapa harus rindu kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, ke Yerusalem. Karena Tuhannya orang Israel itu Tuhan yang sama kita semua, tidak ada bandingnya dengan Tuhan yang lain. Coba lihat, ada nggak Tuhan yang lain? Semua ilah-ilah waktu mereka diperbudak di Mesir 430 tahun, mereka keluar, bayangkan keteteran semua itu ilah-ilah lain yang menghadapi mereka kan? Dengan 10 tulah. Saya tidak mau mengulas itu karena tema kita bukan ke situ. Lalu laut
Tiberau itu terbagi dua seperti dinding tembok yang melindungi mereka keluar. Itu Tuhan yang kita sembah hebat dan mantap. Kenapa mesti cari yang lain? Sama tadi ibu-ibu pilih suaminya karena dialah yang laki-laki paling mantap. Walaupun biasa nasarabai kum itu sabar apa mau kumi sakitnya tuh di sini ya urut dada saja, iya kan? Ya sering-sering lah nyanyi lagu dandut ya, supaya romantis rumahnya, ya begitu. Bapak-bapak walaupun istrinya biasa mandu-mandu na gambar suara TV sound system, ya enggak apa-apa, bilang itulah perempuan yang terbaik yang saya pilih. Kalau ibu-ibu bapak-bapak tidak tanamkan begitu, medas sang komidako nendam pilih, nah kamu kalian kamu nah. Berarti ibu-ibu bapak-bapak pilih, ya itulah pilihan yang terbaik toh. Tapi kalau kita bukan kita yang milih Tuhan, Tuhan yang milih kita. Tuhan yang memilih orang Israel. Jadi kalau sudah dipilih, beleng-beleng mikina sangat saat latip tuh kila malip kindak asinganan. Ya tepu sama Tuhan mandu mantap dan hebat berkuasa tuh. Itulah yang mau dikatakan sebenarnya oleh pemazmur dan Yesaya. Lalu mantapnya itu harus terimplementasi juga dalam hidup. Itulah yang ditegaskan oleh kitab Roma. Loh kalau Tuhan kita itu hebat, maka buktikanlah bahwa kau taat setia kepada Tuhan. Jangan kau digambarkan dalam bahasa metafora, tidur saja, mama saja. Sudah lewat itu hari gelap, sekarang akan terbit terang, gambaran bahwa akan datang kedua kali juru selamat. Maka persiapkanlah, kenakanlah perlengkapan senjata Allah, yaitu hidup dalam ketaatan. Tinggalkan itu perbuatan tidak baik, kecemasan, kecemaran, persinan dan lain-lain itu tuh kadang-kadang harus ditinggalkan itu dong. Sama dong ibu-ibu bapak-bapak dalam rumah tangga. Lo kalau boleh saja waktu dia masih bujangan banyak kenal laki-laki lain. Boleh saja waktu dia masih bujangan dari SMP, SMA, kuliah dia kenal banyak perempuan lain. Tapi kalau sudah menikah ya sudah itu. Jangan lagi lirik-lirik sama mantan sama sana sini toh. Nah itu bahayanya. Ya karena Tuhan yang disembah, diingatkan Paulus. Saya ini dipilih Tuhan, karena itu saya tidak cari yang lain. Karena Yesus itu hebat, maka jangan cari yang lain. Saya mau kasih satu ilustrasi begini ya. Kebetulan dosen saya dulu suka meneliti ke daerah timur Indonesia. Lalu dia berjumpa dengan kepala suku. Ini pengalaman pendeta, dia cerita. Ini fakta ya. Karena di daerah-daerah timur itu banyak agama suku, susi bangsa kita, Haluk Todolo. Dia bilang, Bapak kepala suku, boleh enggak saya baptis Bapak supaya anak-anak suku masuk Kristen? Dia bilang begini Pak Pendeta, yakinkan saya dulu apa kehebatan Yesus. Soalnya ini kan kita memilih harus mantap toh. Kalau tidak tanam di hati pikiran bahwa ini mantap, karena kan banyak pilihan. Ibarat ibu-ibu pergi di sini rumah makan yang keren ini pagi sore ya, atau peleton, itu kan banyak menu. Mengapa Anda pilih menu Pizza Hut kah atau share kartu menu daya? Itu kita pilih karena itulah yang mantap bagi kita toh. Jadi ini kepala suku bilang, yakinkan saya Pak Pendeta, apa hebatnya Yesus? Oke, pertama, Yesus bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dia bilang ini kepala suku, oh kalau cuma itu nenek moyang kami sudah bikin dari dulu itu, saya pun juga bisa bikin. Apalagi Pak Pendeta? Ini kan orang Toraja juga biasa bikin begitu toh. Rambu Solo, rambu Tuka. Orang Toraja lebih takut ke situ daripada rambu lalu lintas, iya kan? Karena itu banyak kita langgar rambu lalu lintas. Tapi kalau rambu Solo, rambu Tuka, di Pademota ada tempat takuliuki, sebab banyak doktrin macam-macam tuh. Tapi di situ kadang kita cuma menyiapkan menu makanan pada hari itu orang banyak datang. Masih banyak juga yang mak Columbus tuh. Inilah pengalaman kepala suku ini tuh. Nah. Tapi jangan salah, tidak apa-apa itu Columbus, karena Injil Yohanes sudah bilang, sisanya boleh dibawa. Alkitabiah itu banyak juga temanku PKB sama Columbus, tidak apa-apa itu Alkitabiah. Tapi memang selesai acara, jangan sebelum acara tak pernah kumandit tahu malam kumbak Columbus, masih itu pesta kitangkan itu, dan tidak masalah itu ya. Oh di mana-mana ini banyak temanku juga PKB sama Columbus ya. Jadi bukan cuma PWGT saja ya, iya. Jadi yang ketawa-ketawa itu pasti pernah lihat. Ya. Nah kedua dia bilang apa kelebihan Yesus? Oh Yesus itu bisa sembuhkan orang sakit apapun sakitnya. Dia bilang kan di dalam Alkitab orang tuli sejak lahir, orang buta sejak lahir, orang bisu sejak lahir, orang kusta,
perempuan pendarahan 12 tahun. Apapun bahkan kerasukan roh jahat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia bilang nenek moyang saya juga dulu sampai saya pun bisa lakukan. Nah, apa Tuhan tuh kelebihan Tuhan Yesus? Oke, yang ketiga, Yesus itu membangkitkan orang mati. Lazarus sudah 4 hari sudah bau, bangkit kok. Dan lain-lain banyak dia bangkitkan. Dia bilang, wah nah nenek kami juga sampai saya pun bisa juga lakukan itu. Ini ngomongin ini di orang tua aja punya pengalaman leluhur kita tuh. Mak nenek kan paling mati katanya ya. Dalam studi teologi kebetulan saya dosen. Jadi sebenarnya dulu begini, jangan bayangkan kondisi alam itu sudah mantap seperti ini ada jalan raya. Itu Kristen, nanti kan Belanda yang datang bikinkan kita jalan tuh. Dia datang 1906. Pelan-pelan kita sendiri, nenek kita yang disuruh bikin ini jalan. Tapi sebelum itu padang pengalaran nasangnya. Nah kalau misalnya di sini musim kemarau, karorian, lo ini kan kita masih hidup, nenek itu dulu kita harus hidup. Malah mindak akan nerokuala, apakah ke Palopo ke sana atau ke Makassar ke mana? Lo kalau di sana dia digigit ular, digigit anjing dan dia mati, masalah dipasan tutup mati malah langgang kampung sulit toh. Nah dibuatkanlah mantra, dibacakan mantra, jalanlah. Susi tedong dikambi, ada yang di depannya pawangnya, jangan di ngomongin dia, kalau di ngomongin dia jatuh lagi, dibuatkan lagi ritus mantra itu. Jadi begitulah kira-kira pengalaman kepala suku ini. Bilang nenek saya sampai kami pun bisa juga kasih jalan orang mati itu. Pokoknya Pak Pendeta apa betul hebatnya Yesus itu. Oke, terakhir, Yesus bangkit dari kematian. Dia bilang, ini yang terakhir tidak bisa saya lakukan Pak Pendeta. Nenekku mati sudah berapa nenekku mati terus. Bapak saya yang hebat juga mati terus. Saya pun juga kalau mati nanti mati terus tidak bangkit. Nah indah lalu penuh itu mati. Buddha tu mati dulu tongkona tu tak pernah dialog tuh. Buddha tu mati lalu liang sia lalu petani. Malah kira kami nombalaku komat kamit. Nah sangka kita latih beleng-beleng tu keloki komat kamit laku tuh. Nah, Yesus hanya Yesus dimanapun kepercayaan, hanya Yesus yang bangkit dan hanya Dia disebut juru selamat. Amin. Harus amin yang kuat. Amin. Lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, segala lutut bertekuk, segala lidah mengaku Yesus Tuhan juru selamat. Dan ditegaskan lagi di Filipi pasal 3 ayat 20, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Lo kalau ini yang pasti mengapa cari yang lain? Sama tadi ibu bapak pilih suaminya, pilih istrinya. Lo kenapa mesti lirik sana sini lagi? Begitulah dalam relasi kita dengan Tuhan. Ya nadi kuayama tepung Yesus itu mantapnya, hebatnya. Kenapa mesti cari yang lain? Ya kan? Apalagi nang ya yang pilih itu kita percaya begitu. Masa kita mau cari yang tidak sebanding, tidak selevel tuh? Nah itulah yang ditegaskan penulis kitab Mazmur, penulis kitab Yesaya. Oh ini loh Tuhan yang hebat. Mengapa sih cari yang lain? Dan Yesus hanya mengulang bahwa akan datang kedua kali menghakimi dalam Injil Matius. Karena itu Anda mesti berjaga-jaga. Murid-murid diingatkan. Tapi ini murid ada yang mosi, ada yang gagal. Ingat loh, Yudas sudah diingatkan, kau akan mengkhianatiku. Itu dikatakan dalam Injil Matius, Injil Yohanes juga. Tapi dia tidak mendengar. Petrus bela palapawang maulelian, dimanapun kau pergi Tuhan Yesus, kau mati saya siap, aku mira mati dulu ke kami mira penggawa. Nah kau akan menyangkal aku 3 kali baru ayam berkokok. Dan itu terjadi kan. Nah, ini kegagalan berjaga-jaga namanya. Udah tahu di satu zaman saya pernah khotbah, di situ banyak majelisnya namanya Petrus. Simon Petrus, ya betul Petrus ke marapat ki biasa mereka bang, pambeta asen de tejem arante pole. Bela pala pawanga puru nama ulelian ke marapat. Tapi sebesar-besarnya suaranya si namanya Petrus itu pulang di rumah paling takut sama istrinya. Ya, susi serre di boloi. Wah, banyak orang begitu, dia bisa panglima, dia bisa jenderal tapi pulang rumah takut juga sama istrinya kan. Nah, itu kira-kira seperti itulah Petrus. Karena Petrus ini 3 kali perempuan tanya, ikut kata si sola kepung Yesus, wah takut tanda itu jo. Bayangkan di depan gurunya, depan Yesus. Sabi itu ini saya anak kau dari mau si Petu, malemang kau sola kepung Yesus di lembah, di bukit, di danau, di perahu, malek kau kemana? Nah kau tatong aku tandai, kenapa satu tuh? Terakhir perempuan yang lain datang bilang, nah datang rimo si Petu, nama malek kau kemana? Sola kepung Yesus, mama kau solar kue. Bahasa Torah itu kira-kira aku tampak rupuk tanda itu. Saat itulah ayam berkokok dan dia kaget bahwa Yesus sudah pernah ingatkan dia. Ini gagal berjaga-jaga. Sama pernah kan
Peristiwa 11 September 2001 kan? September 11 2001. Itu kegagalan intelijensia dan FBI memproteksi keamanan mereka kan? Saat itulah mereka luar biasa. Petrus, Yudas sudah diingatkan dan mereka gagal. Murid yang dekat 3 tahun dibina tapi tidak bisa berjaga-jaga. Godaan itu banyak sekali di dunia ini. Godaan itu halus, lembut. Ada juga yang kasar, ada juga yang tegang menekan kita. Tapi kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Nah, fokus kepada Tuhan ini saya mau tutup renungan ini dengan satu ilustrasi. Seorang pengusaha mebel dan bikin rumah dari merintis bersama-sama dengan karyawan yang mantap jadi tukang mebel ini. Dia menjadi perusahaan besar. Lalu saatnya sudah mau pensiun karena 65 tahun. Nah, Komi, saya mau berterima kasih kepadamu. Karena itu bisakah saya minta satu permohonan lagi? Karena saya dari tidak ada apa-apa jadi hebat ini karena Anda. Sebelum Anda pensiun, ya kira-kira 8 bulan lah pensiun. Aku bisa kamu gargam Pak bisa benua yang paling hebat. Kau gunakan semua kehebatan, kemampuanmu, pengetahuanmu. Ya turaikan dia tuh tukang di sana itu pandai pisah tuh. Tuh pandai itu berarti dia lah orang hebat tuh. Pokok pakai nasang itu kehebatanmu. Mulai lantai perusahaan kayu yang paling hebat pakai tongan itu kayu melong. Coba saya bisa minta tolong nggak kau bikinkan? Nah, negara kami. Tapi karena dasar lapangan sim tuh, lapangan sim negara asal-asal kami di anak apa berarti nah nyabam sama lapangan sosial begitu. Sudah selesai dia pensiun dibuatkan acara makan-makan seremoni. Lalu dia bilang, ini kunci rumah yang kau bikin saya hadiahkan kepada Anda. Wah, sumpu sumanang tembek kini anakku, benas seliunate. Maka kamu kunakuan apa enggak aku pisah anakku? Pakai kau kayu melong na liu. Pakai semua ilmumu gara kami lotongan nih. Nah, asal-asal negara itu karena tidak fokus. Itu bahayanya menciptakan masalah bagi diri kita kalau kita enggak fokus. Sama juga dalam suami istri kan, anak-anak urusan kalau Anda tidak fokus ya ini kacau. Nah, berjaga-jaga itu seperti itulah. Makanya sekarang pertahanan Amerika itu sulit lagi ditembus karena mereka sudah punya pengalaman. Berjaga-jagalah. Yesus ingatkan kita berjaga-jaga. Kita rayakan Natal berjaga-jaga dengan hati. Hadirkan Yesus di hati kita. Tapi sambil kita berjaga-jaga menuntun kita fokus kepada Tuhan untuk menyambut kedatangan kedua kalinya lagi. Karena pada saat itulah kita dilihat ini domba yang taat dan setia, toroin dekoto. Ini kambing beke yang tidak mantap ini malaiku. Begitu kan? Jadi selamat menyiapkan hati pikiran kita menjalani Advent pertama, merayakan Natal sama masih kan Desember betul. Anak dukung te pohon Natal kutiru jadi ya semoga kita semakin mantap. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan saya jemput berdiri. Mari dengan iman kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju akhir zaman. Kita nyanyikan Aku Percaya. Aku percaya
akan memberikan persembahan sebagai nats persembahan kita dari Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita menyanyikan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada natura persembahan kita akan uangkan. Bapak Pendeta tadi mengatakan kalau kita diselamatkan, kita sudah selamat semua dalam Tuhan Yesus. Banyak Pak Porai di Pangari kamu menilam pedemi tanami melegitimasi dengan firman Tuhan. Itu khotbah dengar itu dan ayo tanami sia emosi misian melegitimasi dengan firman Tuhan. Ya kelompok 5 Pak Jagataru ini yang angkat lelang kalau begini, bukan saya klaim. Teman-teman bilang Bapak memang lelang. Oke, siapa takut? Pelayanan dalam Tuhan itu mulia kok. Ayam ini, silakan memberi dengan tulus ya, jangan paksa. Silakan. 200.000 dari Ibu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apa namanya? Oh, kue Manado, klaver tart. Sekarang kue Toraja. Silakan. Ibu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan pasti memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat dan doa syukur persembahan kita. Mari kita siapkan, kita berdoa. Dimuliakan Allah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sebab rahmat kasih-Mu tiada berkesudahan ya Allah. Kami boleh menikmati lawatan dan jamahan-Mu dalam persekutuan ibadah saat ini lewat firman-Mu, lewat doa, puji-pujian dan ungkapan syukur kami. Kami percaya ini semua ekspresi kami mengakui bahwa Engkaulah penyelamat yang sempurna di dalam Yesus. Dan karena itu kami memohon oleh kuasa Roh-Mu memateri firman itu di hati pikiran kami dan bimbing kami setia melakukannya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam syafaat ini Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan di Jemaat Rantai Polis ini, beberapa yang tercatat yang membutuhkan belas kasih kuasa Tuhan untuk pemulihan dari penyakit yang mereka derita, baik yang masih dirawat di rumah sakit atau dalam proses pemulihan di rumah. Kami mendoakan Opa Dea, Ibu Emi Talesang, Bapak Yohanes Eles Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Neti Napo Mangiri, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Bapak Ahd Tasinan, Bapak Matius Sanang, Ibu Kurniati Galalande, anak kekasih Diego, anak kekasih Adne, dan mungkin juga masih ada yang kami belum dapat informasinya dan majelis gereja di Jemaat Rantai belum tahu, tapi kami percaya bahwa Allah Maha mengetahui keadaan jemaat-Mu semuanya, umat-Mu. Tolonglah Tuhan untuk mereka ini semua kami bawa di dalam kuasa Allah, di dalam tangan dan hati Tuhan. Tolonglah jamah pulihkan mereka melalui setiap perawatan yang mereka terima, makanan, minuman, obat-obatan. Bahkan kami percaya dari perawatan keluarga, dengan perawatan dari dokter, juru rawat, bahkan iman yang Tuhan karuniakan menjadi alat kuasa-Mu memberi kesembuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia, lansia, janda, duda, anak yatim piatu dan yatim piatu, Tuhan lindungi hidup mereka semuanya. Kami berdoa kasih dan kuasa-Mu memberkati semua anggota jemaat dalam mengangkat tugas pelayanan minggu ini. Berkati gembala di Jemaat Rantai Pau, penatua diaken tata usaha, koster, juga pengurus PWGT, PKB, PPGT dan sekolah minggu, pengurus di kelompok, untuk bergandengan tangan mengangkat tugas pelayanan ke depan ini, agar dalam semuanya itu nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran atau berulang tahun pernikahan. Tolong Tuhan bimbing mereka bersyukur mengakui bahwa bolehnya bertambah usia kelahiran dan usia pernikahan itu karena kasih dan kuasa Tuhan yang menuntun perjalanan hidup mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat yang merencanakan melaksanakan pemberkatan perkawinan saudara kami Pendeta Risna Purwanti Pelen dengan saudara Riki Ramsal Parenden dan juga saudari Pratiwi Anggraini Salo dengan Oktavian Sibala. Beri mereka hikmat, Tuhan berkati cinta di hati mereka ini, agar dalam pertolongan-Mu mereka sungguh-sungguh menyiapkan hati mereka dalam pengakuan bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka berkenalan, Tuhan yang menuntun mereka memutuskan untuk mau melaksanakan pemberkatan perkawinan dan menghadirkan Yesus dalam rumah tangga mereka nantinya hanya sebagai juru selamat satu-satunya untuk menuntun perjalanan rumah tangganya. Kami berdoa bagi semua anggota jemaat dan anak-anak anggota jemaat yang pergi berjuang mencari pekerjaan, berjuang di bangku pendidikan, baik itu dari TK sampai perguruan tinggi juga yang studi lanjut. Tuntunlah mereka Tuhan, yang pergi di merantau mencari pekerjaan, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya Tuhan tuntun. Satukan dalam doa pengharapan bersama orang tua dan keluarga di sini. Kami berdoa juga ya Allah untuk semua anggota jemaat dalam pekerjaan usaha yang mereka tekuni, tuntun dan berkati Tuhan. Usaha-usaha yang mereka kelola baik di sawah, di ladang, juga hewan yang dipelihara dan pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni jemaat, tuntunlah Tuhan. Kami mendoakan untuk penyelesaian gedung
Bunga Lalan ini dan tim sejarah Jemaat Rantai Pau Tuhan tuntun agar mereka bekerja dalam bimbingan cinta kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk anggota baru, keluarga Ibu Sanna Rantai Bulan, Tuhan berkati mereka kebersamaan bersama Jemaat Rantai Pau. Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke kampung kami ini. Bimbing mereka Tuhan, memerintah dengan adil bijaksana. Beri mereka hati yang takut hanya kepada Tuhan, tidak melakukan korupsi dan tulus melayani rakyat, agar sungguh-sungguh negara yang kami cintai ini maju dan sejahtera. Kami berdoa untuk pergumulan umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan hadir di sana juga. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah jam 9 ini, kami berterima kasih Tuhan dalam semua peran kami. Bimbing kami semakin giat mengangkat tugas pelayanan. Sebentar kalau selesai ibadah, kami akan kembali. Bimbing kami Tuhan, dan kami selamat hanya dalam pertolongan-Mu melanjutkan aktivitas kami hari ini dan seterusnya dalam lindungan Tuhan. Dalam ibadah ini kami sudah menyatakan ungkapan syukur kami melalui pundi, juga melalui natura dan persembahan-persembahan lain dalam jemaat. Berkati Tuhan dan bimbinglah majelis gereja mengelola untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami semua, bimbing kami menggunakannya untuk kemuliaan Allah dalam kebutuhan keluarga kami. Ini syafaat kami Tuhan, permohonan kami. Semua kami sampaikan di dalam nama Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saya jemput jemaat berdiri, kita menyanyikan pujian Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai dan sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan hiduplah dalam keyakinan bahwa Dia senantiasa menguatkan hatimu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Hans Lura yang telah melayani kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Kita akan menyanyikan nyanyian Keluar dari Kaum sebagai nyanyian syukur kita pada saat ini. Keluar dari kaum dan rumah Bapa-Mu, serahkan dirimu kepada rahmat
Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku